kita semua mendapatkan kekuatan. Kita siapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Pendeta Mary Mungkalo. Kita siapkan hati kita dan mari kita katakan, Kau Bapa yang mengasihi kita semua. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Mari secara pribadi kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan buka hati kita untuk firman Tuhan berbicara bagi kita secara pribadi, dan kemudian saya akan berdoa bagi kita semua. Mari secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini semua kerinduan kami, karena kami tahu kami lemah, kami rapuh, kami tidak berdaya. Hanya oleh kekuatan Tuhan yang memampukan kami untuk membuka telinga, membuka hati kami Tuhan, untuk Tuhan berbicara secara pribadi bagi tiap-tiap kami lewat firman-Mu ini. Tuhan, hamba menyiapkan firman-Mu ini Tuhan,
untuk boleh disampaikan kepada semua kami, semua jemaat yang ada. Tetapi itu tidak akan berarti apa-apa Tuhan, jika hati kami tertutup, jika kami tidak mau mendengar apapun berita firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, sekali lagi memohon di dalam kelemahan ketidakberdayaan kami ini Tuhan, bahwa kuasa-Mu yang besar itu membukakan setiap hati kami, sehingga firman ini tulus Tuhan. Firman ini boleh menjadi nyata di dalam hidup kami. Firman ini boleh berbicara Tuhan dengan cara Tuhan kepada kami semua, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang masih keras hati Tuhan dilembutkan hatinya Tuhan, dan kami yang butuh kekuatan Tuhan dikuatkan dengan firman-Mu ini, sehingga terjadi pemulihan dari setiap kami Tuhan, terjadi perubahan di dalam setiap kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang boleh memancarkan terang Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami untuk belajar firman, dan menyerahkan hamba-Mu ini Tuhan, yang sungguh-sungguh tidak terbatas, sungguh-sangat terbatas ini Tuhan, untuk Tuhan mau pakai. Siapakah hamba-Mu ini yang Tuhan mau pakai ini Tuhan? Hanya oleh kemurahan Tuhan. Untuk itu membuka namba, untuk boleh berbicara sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan. Ada dua bagian yang akan kita baca yang menjadi dasar kita merenungkan firman Tuhan. Yang pertama di dalam kitab Yosua pasal 24. Yosua pasalnya yang ke-24. Yosua pasal 24, kita akan baca ayat 14 dan ayat 15. Ya, boleh ditandai. Kemudian bacaan yang kedua di dalam kitab Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Untuk bacaan yang pertama kitab Yosua pasal 24 ayat 14-15 akan dibacakan oleh kaum pria. Ya, bukan cuma bapak, tapi semua kaum pria. Kemudian bacaan yang kedua di dalam kitab Markus akan dibaca oleh kaum wanita. Ya, Markus pasal 1 ayat 3. Pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Mau kita tetap bersuka cita senantiasa. Sekali lagi Tuhan bilang untuk tetap bersuka cita. Ya, karena kalau ada sukacita kamu boleh melengkap melewati hari ada sukacita. Sekali lagi namanya sejarah. Walaupun kita dikejutkan ya Bapak Ibu Saudara, di beberapa hari lewat ini, kalau anak-anak muda bilang FYP ya, ada berita yang menggemparkan, menggoncangkan, membuat orang menangis. Ya, ada istilah bilang begini, anak-anaknya tidak ada, tapi seluruh Indonesia menangisi. Ya, tadi sudah bisa menebak siapa ya, pasangan suami istri Nancy yang ditemukan meninggal sudah kurang lebih 5 hari. Kalau tidak salah Opa sama Oma Sua ya. Ya, betul. Memang sangat miris ya kondisi mereka. Saya mencoba memasang mata melihat pakai kacamata supaya dapat lihat besar, lihat detail supaya dapat lihat lebih baik kan kondisinya, dan betul-betul membuat hati menangis, sangat-sangat menangis dengan tubuh yang sudah menghitam, kurus, kering, kondisi rumah yang mau bilang apa lagi Bapak Ibu Saudara. Dan betapa menyedihkan karena katanya tidak ada anak-anak yang mendampingi. Anak-anak tidak tahu, mereka umumnya tidak bisa dihubungi. Kita tidak bisa, banyak orang menghakimi, sempat juga berpikiran menghakimi mereka anak-anak ini, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga mereka. Nah, kalau mereka mungkin menjadi viral, ya, karena memang sangat menyedihkan. Mereka bukan keluarga yang, kalau mungkin kita banyak menyaksikan keluarga yang begitu susah, terlantar, tapi mereka berdua punya jabatan yang mentereng, ya, di semasa hidup mereka. Seorang pelaut, dosen, istrinya
mantan bintang RRI, Radio Republik Indonesia, artinya bukan biasa-biasa saja. Oh, kehidupan mereka banyak bilang, itu dosen kami. Ya, sangat miris dan sangat-sangat menyedihkan ketika akhir hidup mereka seperti itu. Dan gerejalah yang merawat mereka, gerejalah yang memberi makan, bahkan orang-orang sekeliling. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan, tapi kita tidak bisa menghakimi, ya. Kita tidak pernah tahu apa yang jadi kehidupan mereka. Dan rasanya di dewasa ini keberadaan keluarga itu mencapai titik kritis dan sangat-sangat memprihatinkan. Kalau kita mendengar berita-berita yang ada di sekitar kita, begitu miris, begitu menyedihkan. Bukan cuma opa-oma ini, anak-anak pun begitu menyedihkan. Orang tua menangis karena anak, anak menangis karena orang tua, dan berbagai macam hal rupa-rupa yang ada di tengah-tengah kehidupan keluarga. Artinya banyak sekali hal krisis itu melanda kehidupan keluarga. Tapi juga kalau kita melihat itu, kita mungkin berkaca, bukan cuma dua orang. Kita pun mengalami krisis atau badai di dalam kehidupan keluarga. Dan ini bagian yang normal sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, ya. Ada krisis, ada badai, ada pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga. Bahkan ada yang bilang tiap keluarga itu ada salibnya, ya. Benar, ya, ada pergumulan, ada tantangan yang harus mereka hadapi di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bahkan mengancam, ya, keluarga terancam untuk lumpuh. Lumpuh artinya keluarga ada, tapi keluarga itu rasanya menjadi keluarga yang mati. Artinya sudah tidak ada aktivitas yang menyenangkan. Suasana menjadi beku di dalam kehidupan keluarga. Ada macam-macam krisis di dalamnya. Kesulitan ekonomi menjadi pemicu, kehilangan pekerjaan yang menjadi pemicu, sakit penyakit yang berbahaya mungkin yang membuat keluarga ini sudah hilang harapan. Dan kemudian ada tragedi yang sebenarnya lebih parah sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, ada ketidakpahaman antara suami dan istri di dalam kehidupan. Nah, dari satu generasi ke generasi lainnya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sepertinya kalau melihat makin hari itu makin parah keadaan yang ada. Kita mungkin indah, mungkin di saudara-saudara di kota itu gereja kita mungkin melihat ya masih belum separah dengan yang lain-lainnya. Tetapi banyak orang berteriak-teriak, ya, kami hamba Tuhan di sebagian besar tahu mendengar, ya, karena sharing bagaimana pergumulan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang ada di dunia, di Indonesia, ya kan, di gereja-gereja, sekalipun ada banyak sekali pergumulan yang ada. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan Allah, ya, Allah yang terus memelihara kasih setianya dan menjadikan gereja itu maksudnya adalah mitra Allah di dalam kehidupan yang ada untuk mewujudkan kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Namun faktanya, ya kan, faktanya yang ada kita mungkin bilang ya boro-boro mau menjadi mitra Allah sesuai dengan panggilan Allah bagi kita semua. Kehidupan keluarga itu jauh dari namanya surga, ya. Ada waktu kita mungkin seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, tahukah kita? Mungkin kita bilang keadaan keluarga kita itu jauh dari yang namanya surga. Tetapi nyatanya kalau kita melihat faktanya Allah itu terus hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga. Allah tidak pernah biarkan sebenarnya kehidupan keluarga. Allah begitu peduli sebenarnya akan keluarga yang hancur. Jangan mungkin kita berpikir, ya, Tuhan mau lihat lagi situasi keluarga yang seperti ini. Tapi faktanya Allah begitu peduli akan keluarga. Allah tidak pernah melenyapkan satu keluarga yang mengalami krisis yang luar biasa atau sudah hilang harapan. Namun Dia memberikan nafas kehidupan supaya keluarga itu tetap hidup. Tapi ada, ya, maksudnya bukan hanya sekedar seperti itu. Ya, ada pihak kita juga harus berusaha. Ada begitu banyak kisah keluarga yang saya bilang tanda kutip yang berantakan, yang ada di dalam Alkitab, tapi Tuhan pakai keluarga-keluarga ini. Sehingga ketika kita tahu fakta ini, jelaslah bahwa Allah sebenarnya peduli akan kehidupan keluarga. Mungkin kita berpikir mustahil keluarga ini bisa diperbaiki, tapi selalu ada harapan.
Ya kan, ada batu, ada kerikil yang ada tengah-tengah kehidupan keluarga yang kadang-kadang membuat sakit, ya kan? Kalau tak injak kerikil, sakit enggak? Sakit kan? Apalagi kalau tak pakai alas kaki. Yang mungkin membuat kita sakit, perjalanan yang tidak enak. Tetapi Allah terus peduli. Bapak Ibu Saudara, Allah terus setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Allah terus peduli di tengah-tengah ketidakpastian yang kita hadapi akan hari depan. Kita seringkali merasa bahwa ini sudah jatuh, keluarga ini rasanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah begitu peduli di dalam kehidupan kita. Allah mengerti dan Allah peduli apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Banyak keluarga angkat tangan dan bilang, apakah keluarga ini masih punya harapan? Masih ada harapan di tengah-tengah kehidupan keluarga? Jawaban saya, ya, pasti. Selalu ada harapan di tengah-tengah kehidupan keluarga pribadi kita, bahkan keluarga, ya kan? Firman Tuhan di dalam Mazmur 3 Paulus mengatakan apa? Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Selalu ada harapan di dalam kehidupan kita. Bagaimana? Yeremia 17:7 mengatakan apa? Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Artinya apa? Selalu ada harapan dan inilah kuncinya bagi kita semua untuk tetap berharap bahwa keluarga kita akan terus dipimpin. Firman Tuhan sudah berbicara keluarga diberkati Tuhan, iya kan? Ada kasih yang mempersatukan keluarga. Tetapi yang menjadi kunci di dalam kehidupan kita, Allah itu setia, Allah terus hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah kita sungguh-sungguh menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga atau tidak? Ini selalu menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita selalu menghadirkan Tuhan, menjadikan Tuhan yang paling utama, yang menjadi pokok di dalam kehidupan kita, menjadikan Dia satu-satunya andalan kita di dalam kehidupan keluarga kita? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Allah tetap peduli, Allah setia, Allah mau ada di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tapi apakah kita mau Tuhan hadir, siap sedia, terus berperkara di dalam kehidupan kita? Dan jika kita mau, ya, kita mau, ya, supaya keluarga itu terus punya harapan, keluarga itu tetap kokoh, keluarga ini tetap hidup, bukan hanya menjadi keluarga yang dingin, ya kan? Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Dingin artinya apa? Suami menjadi dingin, istri menjadi dingin, anak-anak menjadi dingin terhadap orang tuanya. Tidak ada kehidupan. Kerinduan kita semua kan memiliki keluarga yang berbahagia, ya kan? Menikah supaya kita mengalami kebahagiaan, kan? Bagaimana kehidupan yang dingin di dalam kehidupan keluarga? Tidak ada kehangatan lagi. Hal tidak ada Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Dan bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga? Kita mau belajar bagaimana Yosua sesuai dengan bacaan kita tadi. Yang pertama, bagaimana menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Pastinya di dalam ayat 14 dikatakan bahwa kita harus takut akan Tuhan, takut dan hormat akan Tuhan. Firman Tuhan pun mengatakan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Segala sesuatu dimulai dengan takut akan Tuhan. Pengetahuan manusia terbatas. Manusia tidak akan mampu menyelami segala sesuatu kalau tidak dengan takut akan Tuhan. Dan dimulai dengan siapa takut akan Tuhan ini? Dimulai dengan orang tua, ya. Betapa pentingnya orang tua untuk mulai untuk takut akan Tuhan dalam segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara, untuk menularkan kepada seisi rumahnya, untuk hidup takut, untuk hidup menghormati Tuhan di dalam kehidupan, di dalam segala perencanaan. Kita kan pasti semua punya rencana, kan? Daripada kita mengkhawatirkan hari esok, mari kita mulai perencanaan di dalam kehidupan. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi toh di hari esok. Kita mungkin mengkhawatirkan bagaimana anak-anak berstudi, bagaimana untuk membiayai hidup mereka, bagaimana membiayai kehidupan keluarga. Daripada kita mengkhawatirkan hari esok, mari kita mulai membuat perencanaan. Dan dalam membuat perencanaan itu harusnya dimulai dengan apa? Bertanya kepada Tuhan. Kita mungkin akan dapat jawaban kita berdoa, Tuhan, apa yang harus kami buat untuk keluarga ini? Kita mungkin mengharapkan tiba-tiba Tuhan berbicara, hei keluarga orang Manukalu, kalian harus seperti itu. Bukan demikian. Tapi ketika kita membawa kepada Tuhan,
bertanya kepada Tuhan, meminta Tuhan tuntut untuk kita membuat rencana, Tuhan kasih hikmat loh kepada kita, ya kan? Kami mintanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada kita, pengertian kita pada kita, apa yang harus kita buat, ya kan? Bukan hanya di dalam keluarga, sehingga penting sekali. Minggu lalu waktu salah Pendeta Yani sudah menyampaikan untuk apa? Di dalam keluarga harus ada beribadah, ya, berdoa bersama-sama, harus dimulai. Kapan lagi? Tunggu Jo. Nanti kok anak-anak saudara tunggu Jo. Kita tidak akan pernah mulai, tapi mulailah dengan cara yang sederhana. Mulailah, ya, kalau lagi berpacaran, mulailah berdoa selama berpacaran. Saya ingat dulu waktu berpacaran dengan aku, saya rasanya aneh sekali waktu diajak. Mesti berdoa tiap kali pertemuan. Bayangkan saya anak kos kan, ini ada rumah sendiri. Anak kos, dia datang bertangan ke rumah di tempat kos, ingat kos lalu lalang terus diajak. Kalau dalam setiap pertemuan tolong berdoa ya kan? Walaupun keadaannya sudah tidak sering, tidak setiap kali bertemu. Tapi waktu itu kami bertemu, apa? Berdoa supaya Tuhan menjaga, Tuhan melindungi di dalam setiap pertemuan ini. Hadirat Tuhan ada di dalam pertemuan ini. Supaya apa yang Tuhan bicarakan, Tuhan percakapkan, bukan melulu soal cinta-cintaan, ya kan? Tapi masa depan. Makanya kalau ini ada siapa ya anak muda yang cuma beberapa ya? Oke, Reina, Hanson, ya, Leon, ada deh. Ambil sobat tangannya dulu, selewat. Nanti mulai. Ya, memulai. Memang malu sebenarnya setelah berdoa. Tolong berdoa ini. Biar kalau pacaran terus berdoa. Ada anakku lewat ini. Deras kan pacarannya toh. Anakku lewat. Malu sebenarnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu sangat efektif ketika kami merancangkan apa yang harus kami lakukan di masa depan bersama. Ya kan? Pentingnya, kenapa? Itu bisa terbawa di dalam kehidupan keluarga. Sehingga betapa pentingnya untuk bersama-sama berdoa, beribadah kepada Tuhan di dalam membangun kehidupan keluarga. Di dalam keluarga pun, walaupun kadang-kadang memang saya dengarkan ada sempat diminta untuk beribadah bersama-sama, sekalipun mungkin dalam suasana perang dingin, ya kan? Saya ingatkan kepada, biarpun ada marah, ada sakit hati kepada orang tua, tapi harus berdoa. Kenapa? Saya contohkan, kami berdoa pun ada perang dingin sekali-sekali. Jangan bilang tidak pernah. Ada berapa kali perang dingin, malas berbicara kan? Tapi ketika waktunya beribadah harus duduk sama-sama, walaupun memang ada stres sedikit kan. Mari kita berdoa. Ini kenapa lagi perang dingin kan? Tetapi harus menetapkan hati untuk beribadah, sekalipun memang suasananya dingin. Ketika menyanyi, memang hati lagi panas, lagi galau tuh, memuji Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan mencairkan, kan? Coba prakteknya lagi perang dingin saat ini, yang tidak lagi perang dingin, ya kan? Tidak sekolah dimensi. Mari kita siapkan waktu, ya kan? Apakah di pagi hari, apakah di malam hari, tapi harus buat komitmen, harus mulai melangkah. Dari yang muda, yang tua, harus mulai berani untuk membangun komitmen. Tolong mulai ibadah hari ini. Ajak semua untuk berpartisipasi di dalamnya. Kalau yang masih belum berani pimpin ibadah, siapa yang punya keberanian, hari dimulai. Ya kan? Untuk apa? Supaya kita menghadirkan Tuhan di dalam takut dan hormat akan Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Kenapa ini begitu penting? Saya sudah sempat sampaikan ada beberapa pertemuan ibadah kelompok kecil, bahwa ada satu wawancara dengan seorang penganut, dia salah satu pimpinan gereja setan ini di luar negeri sih. Dia bilang begini menurut kesaksiannya, waktu dia wawancara, dia sudah bertobat, dia sudah menjadi pelayan Tuhan. Dia bilang mereka sedang gencar-gencarnya mencari anak-anak Tuhan, ya. Sedang gencar mencari anak Tuhan. Ada satu hal yang mereka paling takuti. Mereka suka mencari anak Tuhan, yang anak-anak muda, paling gampang katanya untuk dirangkul menjadi mereka. Tapi mereka paling tidak bisa masuk, mereka paling tidak bisa menjangkau di rumah anak-anak yang suka berdoa.
Dan dia bilang, ini nyata, ini benar. Mereka tidak akan pernah bisa masuk, mereka tidak akan pernah berani masuk di rumah di mana ada anak-anak berdoa. Sehingga saya ingatkan kepada anak-anak, kepada anak kami, jangan berdoa cuma sekedar sampai berdoa makan. Cuma supaya apa? Cuma supaya dapat apa? Saya tidak boleh orang berdoa. Mau dengar orang amin. Tapi berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah, berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang sederhana Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan lindungi, Tuhan mentengi, lindungi di dalam kehidupan ini. Saya selalu ingat anak-anak ke sekolah. Kalau kalian keluar rumah, tidak tahu apa yang terjadi, ya kan? Akan bertemu dengan banyak orang dengan berbagai hal. Kita akan pernah tahu. Selalu berdoa Tuhan, minta perlindungan di dalam nama Yesus. Pagi ke-7 ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ini penting sekali. Karena di dunia ini berbagai macam hal yang akan menggoda, mengajak, merampas anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak bentengi anak-anak kita dengan doa, bukan tidak mungkin. Kita tidak mau itu terjadi. Sehingga gereja pun berdoa, hamba Tuhan berdoa, majelis berdoa, para gereja berdoa untuk semua keluarga supaya dalam genggaman tangan Tuhan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita ambil komitmen ya untuk mulai berdoa dan beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Dan sambungannya apa yang Yosua bilang, untuk apa? Pilih beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Menghadirkan Tuhan lewat peribadatan kepada Tuhan. Saya sudah pernah sampaikan, tapi saya mau ingatkan lagi. Dan Bu Yani juga ingatkan saya waktu itu, bilang harusnya saya bersyukur dengan adik saya. Kenapa? Waktu pagi saya, walaupun saya bukan mau bilang ya, ada sebagai seorang majelis, ada banyak sekali kekurangannya ya. Hidupnya juga ada yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tapi yang saya mau ingat, yang selalu dia canangkan dalam keluarga, ya kan, harus beribadah hari Minggu. Harus beribadah hari Minggu. Walaupun kadang-kadang saya kesal kan ibadah Minggu itu biasa ada 3 ibadah, pagi, siang, malam. Kan biasa anak muda sukanya pergi malam tuh. Saya pergi malam, tapi dia bilang enggak, pagi. Pokoknya harus ikut ibadah pagi, ibadah Minggu pagi. Selalu saya tanya alasannya, kenapa? Enggak, pokoknya harus ibadah sama-sama pagi. Kadang-kadang saya bagi kaki kan, kesal kan. Masih suka mau libur apa semua, nanti kok malam bisa apa? Tidak. Kadang-kadang orang tuh harus disiplin dan keras dalam hal ini. Walaupun ada beberapa bagian yang begini, jangan memaksa anak-anak beribadah, biarlah mereka dengan sukarela. Saya pada akhirnya dimulai dengan paksaan menjadi terbiasa dan akhirnya rela. Ya kan? Ada anak-anak yang rela, coba bagi satu kali menjadi ibadah, tapi ada anak-anak yang mesti harus dengan paksaan dan jangan. Tapi kalau untuk kebalikan, kita harus berani Bapak Ibu Saudara. Sehingga bersyukurlah karena orang tua memaksa untuk beribadah dan kalian menjadi seperti ini semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur dengan didikannya. Dan ini juga mengingatkan kita semua Bapak Ibu Saudara betapa penting menghadirkan Tuhan dan membawa anak-anak untuk sungguh-sungguh datang beribadah. Dan pada ini saya bilang kita harus menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Berhala di masa sekarang ini bukan lagi dalam bentuk bentuk patung sembahan, bukan. Berhalanya dalam bentuk uang, karir, popularitas, kesenangan, mendapatkan uang dengan cara yang instan dari media sosial, pinjol dan lain-lain sebagainya. Dan itu banyak sekali menjerat orang-orang, ya kan? Ada ramal-meramal dan lain sebagainya, itu banyak sekali menjerat orang, itu menjadi berhala. Dan Tuhan mau lewat Yosua mengatakan singkirkan itu semua. Mari setia kepada Tuhan. Mari membangun hati dan pikiran kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Walaupun kadang-kadang memang karena tuntutan ya. Saya kutip apa yang Pak Stephen Tong tuliskan di dalam bukunya Tata Kristus di Tengah Keluarga. Ya kan? Kenapa akhirnya banyak orang menjadi tidak setia kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga? Suami terlalu menuntut istri, istri terlalu menuntut suami di dalam kehidupan keluarga. Mereka tidak puas. Saya diingatkan, puaslah dengan apa yang Tuhan sediakan bagimu. Kata Pak Tom lagi, jangan meneteskan air kepada segala sesuatu yang belum ada. Ketika kita puas
dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, suami dan istri dan anak-anak, maka kita akan menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Rasa puas itu ditunjukkan dengan apa? Bersyukur untuk suamimu, bersyukur untuk istrimu. Saya sudah pernah bilang kan, bersyukurlah untuk istri yang cerewet. Mengingatkan bahwa tapi istri masih hidup deh. Dan istri mesti nyata bahwa kita ada dalam satu keluarga, ya kan? Bersyukurlah yang punya suami mungkin tidak banyak bicara, tuh, tapi kata-katanya, ungkapannya, sayangnya, dia menyatakan dengan apa? Dia bekerja, dia beraktivitas, dia membantu istrinya. Bersyukurlah, ya kan? Bersyukurlah dengan segala sesuatu, ya kan? Adik saya mengingatkan saya waktu saya memang sempat, kasihan bagaimana anak yang tua yang sangat pendiam itu, yang susah berrelasi dengan orang. Bagaimana dia akan berrelasi, bagaimana dia akan bergaul dengan lingkungan yang baru. Dia akan menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi berbicara pun begitu sulit. Kalau kenyataannya di waktu ini saya cuma mendengar dia dan menyampaikan, saya mendengar kabar bahwa dia sudah begitu aktif dalam pelayanan. Maka dia melayani Tuhan dengan cara Tuhan, walaupun dia tetap berbicaranya masih kurang, ya kan? Tapi ada saya mengingatkan, kakak tidak lebih baik. Dulu kakak begitu bukan meragukan, kakak begitu ketakutan. Dalam kondisi dia seperti itu, ternyata Tuhan mau pakai. Bersyukur, saya mengingat. Saya bersyukur. Saya mungkin begitu ketakutan, begitu khawatir, ya, akan apa yang terjadi hari depan. Tapi saya lupa melihat apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan berkati ada di depan mata. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah untuk pasanganmu, untuk anak-anakmu. Ya, bilang Tuhan makasih untuk suamiku, untuk anakku yang mungkin suaminya sudah tidak ada bersama-sama. Terima kasih untuk anak-anakku, terima kasih untuk keluargaku Tuhan di dalam kekurangan dan keterbatasan mereka. Kenapa? Karena Allah pun peduli kepada keluarga yang tidak sempurna, kepada suami yang tidak sempurna, kepada istri yang tidak sempurna, untuk anak yang tidak sempurna, untuk orang tua yang tidak sempurna. Allah peduli, yang Allah mau dan hadirkan Allah yang peduli kepada kita itu di dalam kehidupan kita. Ya, mari di dalam hati kita bersyukur, kan? Tidak seperti kesimpulan yang luar biasa. Ya, masih terima kasih bersyukur. Yang luar biasa, saya bisa bersyukur untuk hadiah luar biasa, ya. Saya bisa bersyukur untuk hadiah luar biasa, saya bisa bersyukur untuk yang luar biasa, demikian sebaliknya. Bahkan bagi kita semua, ya, kalau kita bisa mengucap syukur untuk suami yang penuh kekurangan ini, untuk istri yang penuh kekurangan ini, maka kita akan dimampukan untuk berjalan bersama-sama. Tapi kalau kita masih mengharapkan dia lebih, Tuhan tolong supaya kita bisa begini, Tuhan tolong supaya kita bisa istri ini, Tuhan tolong sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi berdoa Tuhan, jadikan istriku, suamiku seperti yang Tuhan mau. Maka kita akan sanggup menerima. Sekalipun kita masih berjalan, kita sedang terseok-seok, supaya kita bisa berjalan bersama-sama. Bukan sesuai dengan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Nah, apa berkatnya ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita masuk di dalam bacaan kita Markus, ya, yang kita baca tadi. Ketika mereka memberitahukan kepada Yesus bahwa ibu mertua Simon itu sekarang sakit. Maksud mereka beritahukan apa? Supaya Tuhan hadir, supaya Tuhan melawat keberadaan orang tua ini. Saya sangat bersyukur ya kalau misalnya ada jemaat yang menyampaikan, Cikgu, si sakit, mau doakan. Artinya apa? Ya mau berbagi buah untuk mendoakan. Artinya betul merasakan butuh Tuhan. Tapi saya juga bilang, jangan dulu sebelum minta hamba Tuhan berdoa dulu, ya. Berdoa dulu, kemudian mintalah hamba Tuhan untuk menopang di dalam doa, ya kan? Kalau kita berdoa kepada Tuhan, artinya kita mau percaya kepada Tuhan. Nah, dampak kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga seperti yang dialami oleh keluarga mertua Simon ketika mereka mengundang Yesus untuk hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, melawan mereka, yang pastinya kita tahu ada
kesembuhan ya. Ibu mertua daripada Petrus ini mengalami kesembuhan di dalam kehidupan keluarga ini. Nah, di kehidupan keluarga kita memang banyak sekali membutuhkan pertolongan, kesembuhan. Kesembuhan bukan cuma berat berbicara mengenai sakit penyakit. Kesembuhan apa? Bukan suami istri, anak yang tidak taat, ekonomi dan usaha yang lagi hancur-hancurnya, ya kan? Jiwa yang kosong. Kita butuh semua kesembuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan seperti saya katakan tadi, ketika kita menghadirkan Tuhan, maka akan ada kesembuhan, akan ada pemulihan. Ketika kita mau berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau, mulai mengerti apa sih Tuhan mau ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika mungkin kita lebih banyak berbicara ngomel, ya kan, istri lebih banyak ngomel, suami tertekan ataupun sebaliknya seperti itu. Ketika Tuhan hadir, Tuhan mulai memulihkan keluarga ini. Pengertian-pengertian dari Tuhan mulai muncul. Sampai sebagai istri tidak boleh terlalu berbicara kasar kepada suami. Demikian pun suami tidak boleh berbicara kasar kepada saya. Main tangan apalagi. Tuhan menuntun sehingga terjadi pemulihan demi pemulihan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Begitu dalam hal ekonomi, Tuhan menuntun bagaimana, apa yang harus dilakukan dengan kondisi yang serba kekurangan ini. Saya harus buat apa Tuhan dengan kondisi ini? Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membukakan bagi kita sehingga terjadi kesembuhan yang luar biasa, terjadi pemulihan yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga. Kemudian apa yang terjadi ketika Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga? Pastinya ada pengharapan. Selalu ada pengharapan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kita tidak tahu pasti, cuma dibilang sakit demam, ya kan? Tapi kalau sampai mereka memanggil Yesus, itu berarti sakit yang derita itu luar biasa. Demam yang begitu hebat. Orang kalau sakit demam itu kadang-kadang biasanya laki-laki yang ketahan panas ya. Kita bisa melihat kadang-kadang kalau laki-laki itu panas itu sampai menggigil. Panas tapi menggigil. Ini pastinya demam yang sangat-sangat luar biasa yang dihadapi oleh keluarga ini. Pasti buat mereka putus asa sampai panggil Yesus. Berputus asa. Bagaimana ini bisa sembuh atau tidak? Tapi ketika Yesus hadir, ada pengharapan. Artinya apa? Mereka percaya Yesus datang. Ada harapan di tengah-tengah kehidupan keluarga yang ada. Ini yang menyembuhkan dengan caranya yang sempurna. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pengharapan dari keluarga Simon itu terjawab ketika Tuhan hadir. Kita pun sedang berpengharapan ketika apa? Anak-anak berkata, wah kita Papa ini terlibat, kita Papa ini terikat dengan minuman keras, ya kan? Mabuk-mabukan yang tiada hentinya. Ada yang terikat dengan obat-obatan, ada yang terikat dengan lilitan hutang yang tiada hentinya. Bapak Ibu Saudara, selalu ada harapan ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Bukan berarti hutang tiba-tiba lunas, ya kan? Bukan tiba-tiba dia sembuh dari dia mungkin tiba-tiba berhenti berjudi, dia berhenti minum keras. Tetapi di dalam pengharapan itu Tuhan mulai memulihkan. Ketika kita menghadirkan Tuhan, kita tidak akan pernah hancur karena harapan sudah mati. Tapi ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, selalu ada pengharapan yang terbuka di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ketika kita menghadirkan Tuhan Yesus, pasti ada sukacita di dalamnya, ya. Pasti ada sukacita karena ada pemulihan, ada pengharapan, dan ada sukacita. Ketika ibu mertua Petrus sembuh, apa yang dilakukan? Dia langsung melayani orang-orang yang ada di situ. Artinya dia langsung bergerak. Dia tidak berdiam diri dengan euforia bahwa Tuhan melepaskan, tapi dia langsung memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Itu wujud sukacita. Ada kegembiraan di tengah-tengah kehidupan keluarga yang diwujudkan dengan apa? Mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini dampak yang kita alami ketika kita mau sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dengan firman ini saya sebagai hamba Tuhan, kerinduan yang terbesar Bapak Ibu Saudara, bahwa keluarga kita dipulihkan ketika Tuhan hadir. Keluarga kita mengalami kebahagiaan yang sejati ketika Tuhan hadir. Kita bisa menerima kekurangan, kelebihan, keterbatasan dari pasangan kita, dan membiarkan Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang menggenapi
sehingga kita boleh berjalan dalam kesempurnaan karena Tuhan yang menyempurnakan. Menerima dengan sukacita keberadaan pasangan kita, keluarga kita, anak kita, atau orang tua kita. Dan ini bukan hanya di dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara, tapi di dalam konteks keluarga besar, jemaat GKRI Adat Bebito. Masing-masing kita tidak ada yang sempurna. Saya mengingatkan, setiap saya, saudara, ada saja hal yang mungkin kita pandang kurang. Dia kurang ini, dia tukang ini, dia suka begitu. Tapi marilah kita menerima dengan penuh kerendahan hati kekurangan dan kelebihan dari setiap anggota keluarga. Dan minta Tuhan yang akan menyempurnakan, Tuhan yang akan memperlengkapi, sehingga kita bisa menerima dengan luas hati, dengan sukacita kehadiran anggota keluarga Allah itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengalami sukacita bersama-sama. Itu kerinduan kami, itu kerinduan saya, dan pastinya itu kerinduan Tuhan. Dan sebagaimana firman Tuhan bilang, Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Biar seisi rumah kita di rumah Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ada satu PR sebelum berdoa. Masuk pulang rumah. Di saat ini dalam hati pulang rumah baru katakan, aku bangga memiliki suami seperti ini. Aku bangga memiliki istri seperti ini. Aku bangga memiliki anak sepertimu. Aku bangga memiliki orang tua seperti ini. Kalau nak mampu ucap dengan kata-kata dalam hati, kalau nak mampu ucap dengan kata-kata, WA aja. Ya kan? WA saja tidak apa-apa. Mari kita mulai menerima pasangan kita dengan sukacita. Ya? Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mau mengakui kami sangat-sangat terbatas. Kami rapuh Tuhan. Ketika kami mengharapkan yang sempurna itu hadir dalam keluarga kami, tapi yang justru tidak sempurna itu yang Tuhan kirim bagi kami. Di dalam sebagian firman Tuhan di dalam Alkitab Tuhan tertulis, ada Daud keluarga yang tidak sempurna, ada Salomo keluarga yang tidak sempurna, ada Yakub keluarga yang tidak sempurna. Tapi Tuhan pakai keluarga ini Tuhan, di dalam ketidaksempurnaan mereka, di dalam kekurangan mereka Tuhan, Tuhan pakai untuk menjadi alat. Tuhan pakailah keluarga kami yang tidak sempurna ini Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan. Kami mau menghadirkan Tuhan di dalam hidup keluarga kami, keluarga masing-masing, bahkan keluarga besar GKRI Bebito. Biar Tuhan berkati keluarga keluarga, sehingga memandang kepada Yesus yang sempurna itu, sehingga kami tidak kecewa dengan ketidaksempurnaan yang Tuhan kirimkan bagi kami, karena Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatu. Hadirlah di dalam keluarga kami Tuhan. Kami mau memilih untuk beribadah kepada Tuhan, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.